Assalamualaikum sahabat Karsa Cakrawala Inklusi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Ia merupakan seorang owner UMKM Terasi 999 yang merupakan UMKM binaan PT Pelindo Regional 1. Pasti kalian penasaran siapa di balik Terasi 99 itu kan? Yuk, kita akan berkenalan dengan ownernya. Tapi sebelum itu kita disclaimer dulu. Buat kalian yang mau ikutan cerita di podcast Karsa Cakrawala Inklusi, kalian bisa hubungi melalui DM yang ada di TikTok, Instagram di Rumah Difabel Berdaya Pelindo Rek 1. Nah, tanpa basa-basi langsung aja kita kenalan dengan bapaknya, yaitu Pak Sugianto, owner dari Terasi 999. Assalamualaikum Pak Sugianto. Waalaikumsalam, Bang. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat, Bang. Udah lama kita nggak ketemu ya Pak ya. Nah, tadi Bapak kemari kondisinya sekarang lagi hujan di Medan Pak. Aman nggak kena hujan Pak? Aman. Aman ya Pak ya. Nah Pak, sebelum kita lanjut ke cerita tentang Terasi Bapak ini, sebelum itu kita kenalan dulu Pak dengan teman-teman yang ada di podcast Karsa Cakrawala Inklusi. Bapak ini siapa nama aslinya dari owner Terasi 999? Halo teman-teman, nama saya Sugianto. Saya owner dari Terasi 99. Sehari-hari kalau di Belawan tuh dipanggil dengan Mas Galan gitu. Wih, Mas Galan. Ternyata kalau nggak dibilang tadi sama Bapak Galannya, kita nggak tahu ternyata nama kerennya itu Pak Galan ya untuk di kampung itu ya gitu. Nah, Pak, kita udah kenalan. Kita lanjut nih, kenalan dengan produknya Bapak yaitu Terasi 999. Bapak, kenapa Terasi ini bisa hadir sampai saat ini? Boleh nggak Pak ceritakan gimana perjalanannya gitu? Ini usaha Terasi ini sebetulnya kan dulunya kita itu lantaran kita di tempat kita itu bahan bakunya banyak, udang kecepit itu kan. Dulunya nggak ada yang mengolah, tahunya kita buang aja ke pabrik gitu kan. Jadi tersiratlah di pikiran gitu, gimana gitu kalau kita iseng-iseng kita sambil bikin. Kita cobalah dengan belajar, nanya sana sini sama yang udah pernah bikin itu kan. Nah, jadi dikasih tahulah cara-caranya gitu kan. Jadi kita coba. Ya alhamdulillah rupanya lumayan lah bisa kita untuk menambahkan taraf hidup kita untuk pendapatan income kita gitu. Nah, sebelumnya kan kita cuma main bahan baku itu aja kita olah gitu kan. Cuman kita jemur, kita keringkan, kita jual ke Medan gitu kan. Jadi kan lama-lama kita berpikir kok kan sayang kalau bahan ini bahannya nggak bisa kita ngolah sendiri. Betul. Untuk tambahan gitu. Betul. Harus dipergunakan dengan baik ya Pak ya. Dimanfaatkan lah. Dimanfaatkan gitu. Nah, udah kayak gitu nih semangat Bapak ya kan. Tapi aku juga pengen tahu nih Pak, kenapa kok nama Terasinya itu lain gitu ya, 999? Karena apa gitu kok bisa tercipta nama itu gitu? Karena gini, di Belawan itu kita kan sering dipanggil nama Mas Galan itu, jadi kita ambil dari singkatan itu. Kalau dalam produk apa itu kan 99 itu, rokok Galan itu kan. Iya. Jadi kita ambil dari situ, memang dari dulu kepingin kita kalau ada dikasih izin sama pemerintah, punya izin, kita punya merek memang itu. Memang mau dibuat bikin merek itu. Biar sama suksesnya. Alhamdulillah sampai sekarang ya terkabul lah gitu kan. Alhamdulillah. Jadi biar bisa sama-sama suksesnya ketular ya kalau kita bilang ya. Biar kayak si produk 999 dari Galan itu ya. Nah, Pak, selama Bapak ngelola usaha Terasi itu pasti ada nih Pak yang namanya drama dalam proses bangkitnya itu kan. Nah, itu apa sih Pak yang Bapak kesulitan gitu dalam ngelola Terasi ini gitu? Kalau dalam pengolahan itu sebetulnya ya faktor alam sama pemasaran aja kita yang bikin kendala itu. Karena banyak pun kita bikin, kalau nggak kita ada yang kita pasarnya gitu, kan sama aja kan lambat juga pergerakannya gitu. Jadi kebenam jadinya produk kita gitu. Produknya.
memang walaupun terbenam dia nggak masalah. Kalau yang udah digiling itu dia nggak akan busuk, makin enak dia makin enak. Makin wangi dia itu aromanya. Oh, Setahun pun nggak masalah itu. Yang penting udah digiling dah, udah difermentasi dah. Berarti terasi semakin lama semakin digiling lama Dia dia. fermentasi kita memang di yang bahan udah digiling. Iya iya iya, semakin enak lah ya. Karena ada yang sebagian orang kan fermentasinya itu pas bahan baku itu lagi basah belum diapa itu difermentasi 2 hari 3 hari baru dijemur baru giling. Kalau kita kan begitu bahan bakunya masuk udang itu langsung kita garam, kita keringkan, langsung kita giling, baru kita fermentasi. Nah, di tempat apakah pakai ember apa kita kena tutup gitu kan. Jadi gitu dah, kalau udah diproduksi gitu udah digiling, udah jadi tanah itu ya aman. Mau setahun pun misalnya kendala cuaca gitu kita cetak nggak masalah itu. Begitu cuaca bagus, bahan kosong kita habis, stok yang udah dicetak, tinggal kita cetak aja gitu bang. Tapi pernah nggak Pak sampai nggak produksi gitu karena mungkin karena cuaca lah gitu? Pernah, karena udang ini sifatnya bang kan kalau di tempat kami itu musiman dia. Dan musimnya itu dalam setahun itu 6 bulan non-stop itu pasang timur. Nah, jadi pernah kayak kemarin itu waktu diminta pelindo kita bahan tak ada, terpaksa kita minta sama Tuki lah sampelnya aja minta sedikit aja gitu. Untuk sampel aja. Tapi di balik drama kesulitan yang Bapak alami saat proses ngelola terasi itu pasti ada dong yang namanya pencapaiannya gitu kan. Kalau nggak kita ngapain mungkin ya usaha kalau sulit terus ya kan nggak bangkit bagus ngapain ya bagus kita coba alih yang lain gitu kan. Tapi karena sampai sekarang ini terasi 999 makin jaya ya kita bilang pasti apa nih Pak pencapaiannya kita pengen tahu nih gitu. Ya pencapaiannya itu gini bang, kalau namanya kita produksi bang, memang merintisnya itu kan sakit lah kita bang. Betul. Yang kita cari pelanggan itu ya alhamdulillah beriring hari sampai sekarang nih sampai 15 tahun saya geluti usaha ini bang kan ya alhamdulillah istilahnya udah banyak lah konsumen yang kenal sama kita kan. Udah sampai keluar kota kita kirim ya kan. Kadang ada yang sampai ada bawa ke Batam orang ya kan. Wih keren. Macam ini kita buka di Lubuk Pakam udah ada juga. Udah banyak channel cabang. kita. Arah-arah ke Binjim udah ada kita Setabat ya kan. Bagus sekali sumpah. Kalau saya dengarnya itu kayak seneng bangga lihat UMKM kita ini, apalagi Bapak ini UMKM Kota Medan terus Provinsi Sumut lagi ya kan. Udah mampu nih hanya terasi tapi udah bisa menjajakan kemana-mana dan dikenal orang banyak ya Pak ya. Nah, udah sampai sejauh itu Pak. Ada nggak sih Pak dampak baiknya tuh atau apalah gitu setelah Bapak dibina oleh PT Pelindo Regional 1? Ya dampaknya positifnya itu ya udah banyak betul lah bang. Selain kita dibantu segala perurusan perizinan, kita di situ dikasih pelatihan bang kan, jadi dapat ilmu kita. Jadi kita ini berusaha itu nggak macam yang dulunya kita cuma sekedar asal bikin udah gitu kan. Jadi setelah mengikuti pelatihan-pelatihan ini yang dibina oleh PT Pelindo ya kedepannya tuh kalau bisa kita ya main untuk di Medan ini harus kita pegang gitulah, harus target kita gitu, bisa masuk market gitu kan. Iya. Bisa lebih jauh lagi dan bisa masuk ke pasar. Jadi kita bisa memberdayakan masyarakat sekitar kita, bisa bantu orang tuh yang apalah pengangguran gitu. Betul bagus, mulia kali memang owner dari Terasi 999 ini ya. Sampai seniat itu gitu, berawal dari yang dibantu sampai ingin membantu lagi ya Pak ya. Nah, izin masalah izin nih Pak. Terasi pakai izin apa aja tuh yang dipakai itu? Kemarin yang udah kita urus izin NIB, PRRT, label halal pun udah keluar. Terus ikut kita ke malam pelatihan di Dinas Kesehatan SKP. Yang terakhir semalam kita masukkan berkas kita ke HAKI gitu. Wih, berarti udah seaman itu dan seproper itulah ya Pak ya sebagai tinggal nunggu aja hasil dari HAKI ini kan. Wih, mantap. Jadi orang pun udah nggak ragu lagi untuk beli terasi Bapak ini ya kan, karena udah dijamin lah, karena udah punya sertifikat halal NIB, PRT sampai dari Dinas Kesehatan ya Pak ya. Iya. Tapi tadi ngomong-ngomong Pak, ini udah usaha lama gitu.
sudah berapa lama nih Pak? Sekitar 15 tahunan kita merintisnya kita. 15 tahun sampai sekarang Sekarang ini. ini. Masih terus berjaya ya Terasi 999. Nah, kira-kira nih Pak, ada nggak sih Pak pesan dan kesan Bapak terhadap PT Pelindo Regional 1 yang udah memberdayakan lah UMKM, termasuk UMKM Terasi 999 punya Bapak ini gitu? Ya, untuk pribadi saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih lah kepada PT Pelindo yang telah membina kami sebagai UMKM yang ada di Medan dan sekitarnya, namanya di kami di Belawan ya kan. Ya, kedepannya itu cuman kami minta dibantulah untuk dicarikan macam kami UMKM semua itu mengeluhnya tentang apa pemasaran, nah, pusat pasarnya itu aja bang. Berarti hanya itu aja Nah, ya itulah Pak? kendala yang besarnya. Jadi kalau kita pun mau maju, kita produksi banyak, kalau pemasarannya nyendar kan kita kan Iya. stop juga berhenti di tempat gitu. Iya, sayang ya kan. Nah, sayang apanya kan. Tapi yang mudah-mudahan lah Pak, didengar dari podcast kita ini akan didengar sama PT Pelindo. Oh ternyata UMKM yang kita bina itu mereka masih mengkhawatirkan tentang pasarnya gitu kan, kemana gitu. Apalagi sampai masuk ke pasar internasional ya kan. Itu lebih keren lagi kan. Di luar negeri sana nggak tahu tuh apa terasi ya kan. Di Indonesia terasi itu dikonsumsi orang untuk segala menu makanan ya Pak ya. Nah Pak, terasi Bapak ini ada berapa macam kayak gitu? Untuk sekarang ini baru kita bikin 2 variasi ya, yang agak besar sama yang kecil itu aja. Ini ya Pak ya? Nah, ini ada contohnya nih kan. Ini contohnya. Ini yang besarnya. Nah. Yang kecilnya. Ini yang kecil lagi Pak. Ini yang kecilnya. Ini dijual dengan harga? Kalau dekat kita nih yang pengambilan sama kita cuma 500 yang kecil ini. Yang besarnya ini? Nah, itu kan isi 2, kalau sekepingnya 1.000 perak dia ini kan. Jadi kalau di kita isi 2 kita bikin harga 2.000 gitu. Murah tapi rasanya nggak murahan ya Pak ya. Saya udah coba kemarin. Kita udah ngerasain kan. Jadi aku udah lihat nih, Terasi 999 waktu ada bazar kan kita dari Pelindo. Cobalah kayak gitu. Kita jadiin sambal, enak dia. Nggak gimana ya, rasanya itu nggak lebay yang nyokit kali gimana, tapi Nah, nggak bau apa gitu. iya netral gitu buat kita ini yang suka sambal-sambalan ini gitu kan. Nyatu aja gitu jadi sambal kita itu. Jadi ini ada nggak sih Pak Bapak punya inovasi baru tentang terasi Bapak ini kayak gitu? Jadi Pengen diapain lagi gitu? Setelah kita ikut pelatihan, ada inovasi baru, kira-kira itu mau kita coba mau bikin terasi bubuk itu. Wih, terasi bubuk ya. Karena dari pembina semalam kan mau dianjurkan itu. Kita tak coba Pak nanti. Jadi kemasannya itu dia bisa agak elit, dia melalui pakai botol kaca entah apa gitu kan. Jadi bisa dia masuk ke kelas menengah ke atas dia untuk yang terasi bubuk itu katanya. Jadi biar nanti ditabur dia modelnya tabur Pak ya. gitu. Nggak lagi digiling lagi atau di apa-apain lagi, langsung main tabur aja. Jadi lebih apa namanya? Lebih praktis Iya, ya. lebih praktis betul. Bagus juga itu Pak. Pikir-pikir karena belum ada kayaknya terasi yang kayak gitu ya. Kalau kayak bawang, kunyit udah ada dibuat bubuk ya kan. Kayak merica itu kan. Merica, tapi terasi belum ada. Bagus tuh. Bisa tuh kita sampaikan, mudah-mudahan bisa terlaksana, terbuat gitu. Terasi bubuk yang Bapak inovasikan itu. Memang lagi mau dipelajari lah tuh triknya itu gimana kan. Nah, udah sejauh ini Pak, bolehlah Pak kasih motivasinya buat teman-teman yang nonton di Karsa Cakrawala Inklusi ini yang sedang berjuang juga sebagai pemilik UMKM nih kayak gitu. Ya, untuk teman-teman yang mempunyai usaha UMKM yang ada di Indonesia ini, terutama di Medan ya, kita itu nggak usah gampang mengeluh ataupun putus asa. Walaupun kita memang kendala semua tentang naik turunnya pasaran itu biasa itu. Itu memang udah biasa, namanya bisnis kan. Saingan apa itu biasa. Yang penting kita tetap semangat kita. Harus komitmen semangat, namanya kita berusaha kan. Iya betul. Harus diiringi doa, Bang. Nah, itu. Tetap berikhtiar, berdoa,
pasti usaha yang kita geluti ini pasti bisa ya Pak Pasti ya. berhasil itu. Intinya komitmen aja, konsisten terus ya Pak ya. Jadi teman-teman, kalian udah bisa lihat nih, ini produk dari Pak Galan yang merupakan owner dari Terasi 999. Kalian udah pernah coba belum? Kalau belum, coba cari ada nggak di tempat kalian, ataupun kalian bisa kepoin sosial medianya ya Pak ya, di Instagram, TikTok, apa namanya Pak? Terasi 999. Jadi kalian boleh order setelah dengarkan Bapak ini. Nggak takut lagi karena ini Terasi udah memiliki izin sertifikat halal, NIB, PIRT, dan juga udah diperiksa langsung sama Dinas Kesehatan. Dan yang kerennya lagi, ini UMKM binaan PT Pelindo Regional 1 ya Pak. Wih, keren kali. Sampai udah PT Pelindo nih gitu yang memberdayakan UMKM di Kota Medan gitu. Bangga saya dengar kayak gitu sampai seniat itu gitu. Nah, buat teman-teman, kalian udah bisa dengar juga apa kata Pak Galannya. Tetap semangat apapun yang kalian usahakan, jangan gampang menyerah dan jangan lupa juga diiringi dengan doa gitu. Jadi jadikan semangat kisah inspirasi dari seorang owner Terasi 99 yaitu Pak Galan. Tetaplah berjuang karena perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Segitu aja dulu dari podcast Karsa Cakrawala Inklusi bersama UMKM Terasi 999 binaan PT Pelindo Regional 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inklusi.